sarana dan prasarana. Pengertian sarana menurut para ahli terbagi menjadi dua. Menurut Asep, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan suatu pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. Menurut Syahril, sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian prasarana menurut para ahli juga terbagi menjadi dua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Menurut Syahril, prasarana adalah barang atau benda yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang pelaksana kegiatan. Perbedaan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya, prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Fungsi sarana dan prasarana kantor. Fungsi sarana kantor memudahkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menunjang komunikasi dan koordinasi, menyimpan dan mengelola informasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Fungsi prasarana menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman, mendukung aktivitas operasional, memudahkan stabilitas, meningkatkan citra perusahaan, dan mempertahankan karyawan. Berikut contoh sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya yaitu furnitur kantor atau office furniture. Pengertian furnitur kantor adalah semua perabotan yang digunakan dalam lingkungan kantor untuk mendukung aktivitas kerja seperti meja, kursi, lemari, dan berbagai peralatan lainnya. Pertama ada meja. Meja adalah sebuah perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Dengan membentuk dan fungsi yang bermacam-macam, meja digunakan untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Meja bisa terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, besi, dan kaca. Berikut macam-macam meja kantor yang biasa kita temui di kantor. Ada meja staf, meja direksi, meja rapat, dan meja resepsionis. Kedua ada kursi. Kursi atau seliri adalah sebuah perlengkapan rumah tangga yang digunakan sebagai tempat duduk. Pada umumnya, kursi memiliki 4 kaki yang digunakan untuk menopang berat tubuh di atasnya. Beberapa jenis kursi berikut macam-macam kursi. Ada kursi staf, kursi direktur, kursi manajer, kursi lipat, kursi tunggu, dan kursi tunggu. Ketiga ada lemari. Berdasarkan fungsi dan tujuan, lemari kantor umumnya terbiasa digunakan untuk menyimpan dokumen dalam folder agar memudahkan pengelolaan. Pertama ada lemari arsip. Lemari arsip ukurannya cukup besar, digunakan untuk menyimpan dokumen. Bisa jadi dokumen tersebut adalah dokumen panduan, dokumen yang sedang diproses, ataupun dokumen yang sudah selesai. Kedua ada lemari rak. Lemari rak digunakan untuk dokumen yang sedang diproses pengerjaan, tujuannya agar mudah saat diambil.
Ketiga, ada lemari berangkas. Lemari berangkas digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang penyimpanan sementara di kantor dan memiliki kunci khusus. Ada macam-macam lemari. Ada lemari sliding door dan lemari swing door. Dalam perabotan kantor ada juga filing cabinet. Filing cabinet sebagai lemari khusus untuk menyimpan dan mengorganisir dokumen, arsip, atau berkas penting. Dan terakhir, yaitu seperangkat komputer. Komputer digunakan untuk membantu pekerjaan kantor, memudahkan karyawan dalam mengelola data, dan membuat laporan. Berikutnya yaitu interior kantor atau office arrangement. Interior kantor merujuk pada desain ruangan atau gedung perkantoran, mencangkup penataan, perabotan, dan elemen-elemen lainnya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan motivasi karyawan. Tujuan interior kantor memperlancar aktivitas komunikasi, bagian administrasi, setiap ruangan kerja yang ditata secara efisien, memberikan kemudahan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan, memberikan kenyamanan pada karyawan sehingga karyawan betah dalam bekerja. Berikut jenis-jenis interior kantor. Pertama, ada minimalis. Desain interior minimalis untuk kantor adalah pendekatan yang menekan kesederhanaan, fungsional, dan kebersihan dalam menciptakan ruang kerja yang nyaman dan produktif. Dan kedua, ada klasik. Pendekatan desain yang terinspirasi dari gaya-gaya masa lalu dengan fokus pada unsur elegan, mewah, dan formal.